Materi berikutnya yaitu modul ke-26 adalah kelainan dan penyakit genetik alel yang tertaut pada autosom. Kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut autosom. Kelainan yang dibawa oleh kromosom tubuh dapat diderita baik oleh laki-laki dan perempuan. Kelainan ini dapat dikendalikan oleh alel yang bersifat dominan ataupun alel yang bersifat resesif. Berikut adalah kelainan-kelainan yang dapat dikendalikan oleh alel dominan. Contohnya adalah seperti polidaktili, brachidaktili, sindaktili, thalassemia, Huntington disease, progeria, achondroplasia, hipertensi, dan juga tilosis. Sedangkan berikut adalah kelainan yang akan dikendalikan oleh alel resesif, antara lain adalah albino, cystinuria, siklemia, fibrosis sistik, galaktosemia, dan juga xeroderma pigmentosum. Pada modul kali ini, kita hanya akan membahas beberapa contoh kelainan. Yang pertama adalah polidaktili, yang kedua adalah thalassemia, dan yang ketiga adalah albino. Mari kita mulai dengan penjelasan terkait polidaktili. Polidaktili adalah kelainan berupa jumlah jari lebih dari 5 atau terdapat jari tambahan baik pada organ tangan maupun kaki. Jari tambahan dapat berbentuk sempurna, abnormal, ataupun hanya berupa suatu nodul atau daging tumbuh. Berikut adalah ilustrasi tangan polidaktili, di mana kita bisa melihat bahwa pada seseorang yang menderita polidaktili atau memiliki kelainan polidaktili memiliki jumlah jari lebih dari 5. Kita bisa menghitung di sini jumlah jari yang ada adalah 6. Untuk polidaktili, kita akan melihat contohnya pada peta silsilah di bawah ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana fenotipe dan juga genotipe pada induk 1. Induk 1 dalam hal ini adalah parental wanita. Untuk laki-laki normal, kita bisa melihat bahwa ayahnya adalah laki-laki normal, sedangkan anakan yang dihasilkan di sini atau pada individu 6 dan 7 adalah laki-laki polidaktili dan juga perempuan normal. Hal yang perlu kita ketahui bahwa polidaktili bersifat dominan dan juga bersifat tergantung pada autosom. Maka langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menuliskan menuliskan genotipe seperti apakah yang akan muncul. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah menuliskan genotipe dari individu nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk individu normal, maka tentunya dia akan memiliki alel resesif, yaitu P kecil. Sedangkan untuk individu yang menderita polidaktili, maka kemungkinan besar dapat memiliki alel yang bersifat heterozigot ataupun homozigot, seperti P besar atau P besar P kecil. Namun, pada case individu 6 dan 7, kita bisa melihat bahwa individu 7 bersifat normal dan juga individu 5 bersifat normal. Oleh karena itu, genotip yang kemungkinan terbentuk pada individu ke-6 adalah genotip yang bersifat heterozigot, yaitu P besar, P kecil. Setelah kita melihat bagaimana dengan genotipe dari individu ke-6 dan individu ke-7, maka sekarang kita akan membahas tentang genotipe dari individu ke-4. Individu keempat bisa saja memiliki genotipe P besar atau P besar P kecil. Namun kita bisa melihat bahwa anakan yang dihasilkan di sini tidak semuanya mengidap polidaktili. Oleh karena itu, kita bisa menjelaskan bahwa individu tersebut juga memiliki genotipe yang bersifat heterozigot, yaitu P besar P kecil. Hal ini diperkuat dengan sibling dari individu nomor 2, yaitu individu nomor 3 yang bersifat normal, yaitu P kecil. Dan juga dia memiliki ayah yang juga tidak menderita polidaktili. Jadi P kecil juga ya. Bagaimana dengan induknya? Ketika seorang induk bisa menghasilkan anak yang normal dan juga salah satunya ada yang bersifat polidaktili, maka kemungkinan besar induknya itu tidak memiliki
genotip homozigot, namun genotip yang terbentuk pun juga adalah genotip heterozigot. Jadi kita bisa menuliskan bahwa P besar, P kecil. Oleh karena itu, bagaimanakah sifat dari induknya? Induknya bersifat polidaktili, namun dengan genotipe yang heterozigot, yaitu P besar dan P kecil. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang talasemia. Talasemia adalah kelainan eritrosit berbentuk lonjong dan kecil-kecil sehingga daya ikat terhadap oksigennya rendah dan dapat menyebabkan anemia. Pada penderita talasemia, terjadi kelainan pada gen yang mengatur pembentukan rantai globin. Hal ini menyebabkan eritrosit rusak dan juga mudah pecah. Di bawah ini adalah genotipe dan juga fenotipe pada penderita talasemia. Ada 3 jenis tipe fenotip yang akan terbentuk di sini. Yang pertama adalah talasemia mayor, talasemia minor, dan yang ketiga adalah normal. Kondisi normal adalah ketika genotipenya adalah bersifat resesif, yaitu TH kecil, PH kecil. Dengan macam gamet yang akan terbentuk hanyalah TH kecil. Sedangkan untuk talasemia minor adalah ketika genotipnya bersifat heterozigot, yaitu TH besar dan TH kecil. Dan untuk kondisi talasemia mayor, yaitu ketika genotipenya bersifat homozigot dominan, yaitu TH besar, TH besar. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang albino. Albino adalah tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Hal ini disebabkan karena pada penderita albino, tubuhnya tidak memiliki enzim tironase. Enzim tironase ini fungsinya adalah untuk mengubah tirosin menjadi melanin. Albino dapat lahir dari pasangan suami istri normal karier. Albino sendiri disebut sebagai recessive trait. Jadi di sini sudah ada tulisan ya, albino adalah bersifat resesif. Artinya apa? Dia hanya akan muncul ketika genotipenya menunjukkan alel resesif homozigot. Sehingga dari seorang ayah dan seorang ibu yang ternyata memiliki fenotip normal namun bersifat karier. Jadi kalau dia karier, maka genotipenya adalah A besar A kecil. Dari hal inilah maka akan terbentuk gamet, di mana masing-masing gametnya bisa membawa alel A besar ataupun alel A kecil, baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Sehingga anak-anak yang akan terbentuk akan memiliki genotipe, kemungkinan genotipe yaitu A besar yang akan menunjukkan fenotipe normal, kemudian A besar A kecil yang akan bersifat karier namun menunjukkan fenotipe normal, A besar A kecil sama, jadi dia bersifat karier dan menunjukkan fenotipe normal. Dan yang terakhir adalah anak dengan genotip A kecil, sehingga memiliki fenotipe albino. Demikian teman-teman terkait materi kali ini. Untuk bahan, kami menggunakan bahan-bahan dari buku Biology A Global Approach yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Pearson dengan pengarang Campbell dan kawan-kawan. Kami juga menggunakan materi dari buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karangan Irnang Nintias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.